warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko operasional. Pertama, kita membahas terkait dengan pengertiannya. Manajemen risiko operasional adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional suatu perusahaan. Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan dalam proses internal, sistem, orang, atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis tersebut. Adapun langkah-langkah dalam manajemen risiko operasional. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada evaluasi risiko, yang ketiga ada pengembangan strategi pengelolaan risiko, yang keempat ada implementasi tindakan pengelolaan risiko, dan yang kelima, poin terakhir yaitu pemantauan dan pengawasan. Kita akan membahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu identifikasi risiko. Langkah pertama dalam manajemen risiko operasional adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam suatu manajemen. Yang mungkin terjadi dalam operasi perusahaan. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua aspek operasional, termasuk proses, sistem, SDM, teknologi, dan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Poin kedua yaitu evaluasi resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi resiko-risiko tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak potensial dari setiap resiko terhadap operasi perusahaan dan kemungkinan resiko tersebut terjadi. Evaluasi resiko membantu menentukan resiko mana yang harus diprioritaskan untuk manajemen lebih lanjut. Poin ketiga yaitu pengembangan strategi pengelolaan resiko. Berdasarkan hasil evaluasi resiko, perusahaan perlu mengembangkan strategi pengelolaan resiko yang efektif. Strategi ini dapat mencakup pertama, pencegahan. Upaya untuk mencegah resiko terjadi, seperti perbaikan proses, peningkatan sistem keamanan, pelatihan sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mitigasi, yaitu tindakan untuk mengurangi dampak resiko jika terjadi, seperti backup data, asuransi, diversifikasi portofolio, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak ketiga, seperti dengan menggunakan asuransi atau kontrak outsourcing. Dan yang terakhir yaitu penerimaan risiko, yaitu kadang-kadang perusahaan memutuskan untuk menerima risiko tertentu jika biaya pengelolaannya terlalu tinggi. Lalu poin keempat yaitu implementasi tindakan pengelolaan risiko. Langkah berikutnya adalah menerapkan tindakan yang telah dirancang untuk mengelola risiko. Ini mencakup mengimplementasikan perubahan proses, sistem, kebijakan, atau praktik yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan operasional. Dan yang terakhir poin kelima yaitu pemantauan dan pengawasan, yaitu manajemen risiko operasional bukanlah proses yang statis, melainkan harus terus dipantau dan dievaluasi. Perusahaan perlu memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan operasional, mengidentifikasi risiko baru, dan mengevaluasi keberhasilan tindakan pengelolaan risiko yang telah diambil. Adapun contoh dalam manajemen risiko operasional yaitu misalnya contoh pertama, sebuah bank dapat mengidentifikasi risiko operasional terkait dengan kecurangan dalam transaksi, kegagalan sistem, atau bencana alam yang dapat mengganggu layanan. Mereka kemudian mengembangkan strategi pencegahan seperti peningkatan pengawasan, investasi dalam sistem keamanan yang lebih baik, dan pengembangan rencana pemulihan bencana. Contoh kedua yaitu perusahaan teknologi dapat mengidentifikasi risiko operasional terkait dengan kerentanan keamanan data, kegagalan sistem, atau kegagalan peluncuran produk. Mereka kemudian mengambil tindakan mitigasi seperti enkripsi data, pengujian sistem yang komprehensif, dan diversifikasi produk.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.